Kalau buat AI itu membantu banget sih sebenarnya, membantu banget dan, mempermudah pekerjaan sebenarnya. Kayak kita bikin gambar yang awalnya nggak bisa gambar pakai AI jadi bagus. Terus, ada AI yang buat makalah juga, itu kemarin, setahu aku ada AI yang buat makalah. Pendapat saya tentang AI ya nggak bisa dipungkiri sekarang kan zaman itu udah berkembang banget ya, teknologi udah semakin maju, jadi segala kehidupan atau kebutuhan manusia itu udah semakin mudah untuk dilakukan. Tapi Terus emang bener-bener mempermudah, tapi ya, dampak jeleknya mungkin agak jadi malas kalau misalnya ngapa-ngapain, jadi nggak ribet, jadi kayak pengen yang mudah 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 mudah, padahal ya proses sih sebenarnya. jadi kita sebagai pemuda dianjurkan untuk menggunakannya secara selektif dan juga tidak terlalu sering. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kecanggihan teknologi itu sesungguhnya merupakan salah satu di antara karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ibaratkan, teknologi ini seperti pisau yang tajam. Kalau dia berada di tangan orang yang tepat, maka pastilah manfaat yang dihasilkan akan sangat banyak. Di antaranya kalau pisau dipegang oleh seorang ibu rumah tangga atau istri kita, dia pandai masak, maka tentu manfaat besar yang akan kita dapatkan. Atau pisau tersebut ada di tangan seorang chef atau juru masak yang handal, itu pun pasti akan mendatangkan manfaat. Namun demikian, ketika pisau yang tajam ini jatuh ke tangan preman, jatuh ke tangan orang yang punya aktivitas suka ngebegal orang, maka tentu hal yang madarat atau keburukan yang akan muncul. Begitulah gambaran teknologi. Di zaman sekarang ada satu pencapaian teknologi yang disebut dengan artificial intelligence. Jadi satu pencapaian teknologi yang begitu cerdas, sampai-sampai dia bisa mewakili semua keinginan dari user, dari penggunanya. Namun demikian, kita juga harus cermat menggunakan teknologi yang canggih ini. Karena secanggih apapun teknologi, dan sebagaimana tadi kami sampaikan, dia memang merupakan karunia Allah. Jangan sampai justru menggantikan peran kita sebagai seorang manusia di dalam berkiprah atau beramal di kehidupan dunia ini. Karena secanggih apapun teknologi, dia nggak akan pernah bisa menggantikan peran manusia. Dan di sisi lain ada sisi-sisi yang tidak bisa dicapai oleh teknologi. Secanggih apapun teknologi tersebut, sisi-sisi apa itu yang tidak bisa dicapai oleh teknologi secanggih apapun? Tidak lain sisi-sisi humanis. Misalnya kepekaan, kemudian semangat juang. Ini sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh teknologi. Bahkan kalau teknologi dijadikan sebagai pengganti dari manusia, dikhawatirkan yang muncul adalah generasi-generasi yang malas, yang nggak mau bekerja keras karena semua serba instan. Dan ini menjadi bahaya dalam sebuah peradaban jika generasinya sudah dinina-bobokan dengan fasilitas yang mewah, fasilitas yang memudahkan, maka kita dapati di dalam catatan sejarah yang muncul adalah keterpurukan. Oleh karenanya di dalam Islam seharusnya pencapaian teknologi itu hanya dijadikan sebatas alat bantu saja untuk mendukung setiap aktivitas kebaikan yang kita jalani, sehingga pada akhirnya kebaikan yang dirasakan tidak hanya dalam satu lingkup saja atau dalam satu wilayah saja, tapi bisa tersebar ke banyak tempat. Contohnya dengan adanya teknologi videografi dan sebagainya, maka kita bisa mendapatkan satu manfaat besar. Kajian di satu tempat, namun demikian bisa diakses di banyak tempat. Ini luar biasa. Kajian di Indonesia, tapi bisa diakses ke mancanegara. Ini di antara nilai manfaat teknologi, di antaranya adalah artificial intelligence atau apapun bentuk teknologinya.
Oleh karenanya, saudara-saudariku, cakaplah di dalam menggunakan teknologi. Jangan jadikan teknologi itu sebagai pengganti peran kita di dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Apalagi kalau itu bicara menyangkut perkara ibadah, tentu nggak bisa dong. Teknologi itu menggantikan diri kita sebagai pelaku. Di antaranya ada orang cukup sholat jamaah, ya ngikut imam yang ada di TV. Sebagian ulama katakan ini tidak diperkenankan. Atau kadangkala dengan adanya kemudahan teknologi, orang malas untuk hadir ke dalam majelis-majelis ilmu. Padahal keutamaan yang bisa kita peroleh saat hadir di majelis ilmu itu tidak bisa kita dapatkan saat kita melihat kajian cuma lewat online saja misalnya. Dan ini kan pencapaian teknologi. Jadi jadikan teknologi ini sebagai sebuah alat bantu saja, ya, di saat memang kita memerlukan sarana pendukung agar pencapaian kebaikan yang kita lakukan itu bisa lebih maksimal. Adapun kalau teknologi itu menjadikan kita akhirnya berpangku tangan, kemudian menghilangkan semangat untuk terus berkreasi, berjuang dan sebagainya, maka itu tidak diperkenankan. Bahkan ada kalanya dengan teknologi yang begitu canggih seperti artificial intelligence ini menjadikan seseorang itu menjadi plagiat begitu mudahnya. Dia tidak bisa mengeksplor, dia tidak bisa mengerahkan potensi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menyebutkan kita nih sebagai golongan manusia yang harus memaksimalkan potensi kecerdasannya. Di antaranya Allah sebut kita dengan sebutan ya ulil albab, ya ulil absar, liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Artinya apa? Allah seru kita, Allah panggil kita dengan sebutan-sebutan yang menunjukkan kita memaksimalkan potensi yang Allah berikan pada diri kita. Bukan justru berpangku tangan atau hanya mengandalkan sisi kecanggihan teknologi yang dicapai di masa ini. Oleh karenanya, syukurilah karunia teknologi yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk, jangan jadikan teknologi itu sebagai pengganti peran kita di dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Kita cukup santai saja tidak. Kita harus tetap berjuang, tapi jadikanlah teknologi ini sebagai perangkat atau piranti yang membantu kita untuk bisa lebih maksimal di dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Semoga yang sebentar ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.